Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan beribu-ribu kenikmatan. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan yang paling agung, Sayyidina wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Komunikasi, yakni Ibu Fahma Islami MSI. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya cintai dan yang saya sayangi, teman-teman sekalian dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 5C. Sebelum kita memulai presentasi pada kali ini, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Gustia dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 5C. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Dan kami dari kelompok 4 akan membahas terkait hubungan interpersonal, yang dimana kelompok 4 terdiri dari yang pertama Adi Gus Prianto selaku pemateri ke-1 dan ke-2, yang kedua Saudari Neni Asmawama selaku pemateri ke-3, dan yang terakhir Saudara Fikri Haikal selaku pemateri ke-4 dan ke-5. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi pada kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, materi pertama dan kedua akan disampaikan oleh Saudara Adi Gus Prianto. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mengizinkan saya selaku pemateri untuk memaparkan sedikit pembahasan terkait hubungan interpersonal. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Adi Gus Prianto dari kelompok 4 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan membahas dua materi, yaitu pengertian dari hubungan interpersonal dan faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal. Yang pertama ada pengertian hubungan interpersonal. Interpersonal secara umum ialah komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Hubungan interpersonal juga bisa disebut sebagai komunikasi antar pribadi, di mana terjalinnya komunikasi antar individu dengan individu maupun kelompok, sehingga mereka berinteraksi satu sama lain dan saling bertukar pesan ataupun informasi. Nah, di dalam hubungan interpersonal terdapat sebuah penilaian terhadap lawan bicara, di mana saat sedang berkomunikasi secara tidak langsung kita memiliki penilaian sendiri terhadap lawan bicaranya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah kutipan dari salah satu ahli, yaitu Rees dan Bateson, yang kutipannya adalah, setiap kali kita melakukan komunikasi, kita bukan hanya sekedar menyampaikan isi pesan, melainkan kita juga menentukan bagaimana kadar hubungan interpersonal yang kita lakukan. Nah, yang dimaksud penilaian ini ialah dimana kita juga dalam berkomunikasi secara nggak langsung menilai bagaimana respon yang diberikan terhadap lawan bicara kita gitu.
Jadi apakah respon yang diberikan tersebut baik atau tidak, sehingga kita bisa menyesuaikan bahkan membatasi interaksi yang kita lakukan terhadap lawan bicara. Nah, berikut tadi adalah penilaian terhadap aspek hubungan interpersonal dalam menjalin interaksi. Hubungan interpersonal yang baik yaitu memiliki rasa kepedulian dan simpati serta empati yang tinggi, sehingga terdapat jalinan hubungan interaksi komunikasi yang sangat baik. Nah, dari sini kita beranjak pada faktor yang mempengaruhi atau yang menumbuhkan suatu hubungan interpersonal. Nah, sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal, yaitu pertama ada faktor internal, yaitu faktor perasaan. Faktor perasaan ini seperti halnya kita dalam berkomunikasi memiliki perasaan saat berinteraksi, di mana perasaan tersebut datang ketika kita sudah menjalin komunikasi terhadap lawan bicara, sehingga kita dapat menilai bagaimana perasaan kita setelah melakukan interaksi pada lawan bicara. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini ialah suatu kesamaan ataupun daya tarik fisik. Nah, yang dalam aspek kesamaan ini seperti halnya adalah sebuah hobi. Ada sebuah kesamaan, ada sebuah aspek kesamaan dalam diri mereka, seperti halnya sebuah ambisi ataupun cita-cita dan hal lainnya. Yang selanjutnya itu ada daya tarik fisik. Daya tarik fisik ini seperti halnya kita tertarik kepada penampilan, sebuah penampilan yang dimiliki dari individu maupun kelompok tersebut, sehingga kita tertarik untuk berinteraksi, komunikasi, dan menjalin hubungan yang baik terhadap individu dan kelompok tersebut. Yang keduanya ada sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini adalah merupakan sebuah poin terpenting dalam menjalin sebuah hubungan interpersonal, di mana percayaan adalah yakni meyakinkan kepada lawan kita untuk percaya dan terhadap sebuah pembuktian yang kita berikan dalam menjalin komunikasi. Yang kedua ada kejujuran. Nah, kejujuran di sini juga di mana dalam sebuah hubungan interpersonal adanya kejujuran untuk memberikan sifat karakter kita, memberikan hal-hal positif dengan sebagai kejujuran yang kita berikan kepada mereka dengan saling terbuka dan tidak ada embel-embel sebuah kebohongan atau fiktif belaka. Selanjutnya ada sikap terbuka. Sikap terbuka di sini juga sama hal dengan sebuah kejujuran. Kita juga terbuka kepada lawan bicara ataupun individu maupun kelompok, sehingga kita memberikan sebuah impact yang positif kepada lawan bicara. Dan sifat terbuka ini ialah kita terbuka dan menerima sebuah masukan dari orang lain, sehingga kita respect dan saling bertukar pengalaman ataupun pesan informasi terhadap sesama, terhadap individu ataupun kelompok yang lain. Dari sini beberapa faktor ini sebenarnya sering kita lakukan di kehidupan kesehari-hari, di mana kita melakukan interaksi pada teman, pada keluarga, saudara, kerabat terdekat. Kita melakukan interaksi interpersonal secara tidak langsung dengan saling memiliki kepercayaan yang sama dan daya tarik terhadap sesama, sehingga menimbulkan
rasa saling percaya satu sama lain, sehingga terjalinlah sebuah hubungan interpersonal yang sangat baik. Mungkin cukup sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit dari pengertian hubungan interpersonal dan faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal. Kurang lebihnya mohon maaf, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Adik Gus Prianto yang sudah membahas materi pertama dan kedua. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh saudari Nini Asmawama. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan sedikit memaparkan tentang teori dan model hubungan interpersonal. Ada sejumlah model hubungan interpersonal dari Goleman dan Hamen. Nah, di sini saya akan menyebutkan 4 buah model. Yang pertama model pertukaran sosial, yang kedua model peranan, yang ketiga model permainan, dan yang keempat model interaksional. Nah, untuk model pertukaran sosial, model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi perdagangan. Yang kedua ada model peranan. Bila dalam model pertukaran sosial memandang hubungan interpersonal sebagai transaksi perdagangan, maka model peranan ini melihatnya sebagai panggung sandiwara. Yang ketiga, model permainan. Dalam model ini, orang-orang berhubungan dengan bermacam-macam permainan. Nah, untuk mendasari permainan ini ada 3 bagian kepribadian manusia, yaitu yang pertama yaitu orang tua, yang kedua orang dewasa, dan yang ketiga anak-anak. Dan yang terakhir atau keempat ada model interaksional. Dalam model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Setiap sistem memiliki sifat-sifat struktural, integratif, dan medan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Neni Asmawama yang sudah membahas terkait materi ketiga. Selanjutnya, materi keempat dan kelima akan dibahas oleh saudara Fikri Haikal. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya saya memohon maaf kepada teman-teman semua karena ada kesalahpahaman di antara kelompok kami, dan dimana pada kelompok 4 ini saat ini terdapat penambahan anggota 1, yakni saudara Marfuul Azhari, semester 7 jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, langsung saja kepada saudara Marfuul Azhari untuk memaparkan materi keempat. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marfuul Azhari, saya dari kelompok 4. Izinkanlah saya untuk membahas tahap hubungan interpersonal. Pada tahap hubungan interpersonal ini dibagi menjadi 3 tahapan. Untuk tahapan yang pertama itu adalah tahapan pembentukan. Pada tahapan pembentukan ini sering juga dikenal dengan sebagai tahapan perkenalan. Pada tahap perkenalan ini sebetulnya banyak hal-hal yang menarik. Hal-hal yang menarik diantaranya adalah fase kontak permulaan. Nah, fase kontak permulaan ini diawali dan ditandai oleh usaha dari kedua belah pihak untuk menangkap informasi dan reaksi dari kawannya, dari lawannya. Nah, masing-masing pihak ini berusaha untuk menggali secepatnya mengenai informasi, identitas, sikap, dan nilai lawan bicaranya atau pihak yang lain. Bila mereka merasakan ada kesamaan dari informasi-informasi tersebut,
maka dilakukanlah proses pengungkapan diri. Proses pengungkapan diri ini seperti mulai mengungkapkan hal-hal yang mengenai dirinya gitu. Nah, terus pada tahap informasi ini yang dicari meliputi ada data demografis, usia, pekerjaan, tempat tinggal, keluarga, dan hal-hal yang lainnya yang mengenai orang tersebut. Pada tahapan selanjutnya adalah tahapan peneguhan hubungan. Hubungan interpersonal ini kita tahu hubungan interpersonal tidak bersifat statis, melainkan hubungan interpersonal ini bersifat dinamis. Artinya hubungan interpersonal ini akan selalu berubah-ubah. Nah, maka perlu beberapa tindakan untuk mengembalikan keseimbangan hubungan interpersonal ini. Setidaknya ada 4 faktor untuk mengembalikan keseimbangan peneguhan hubungan interpersonal ini. Yang pertama adalah faktor keakraban. Faktor keakraban sebetulnya merupakan pemenuhan kebutuhan akan kasih sayang. Jadi hubungan interpersonal ini akan terpelihara apabila kedua pihak sepakat tentang keakraban yang diperlukan. Kita tahu keakraban antara teman dengan teman, atau orang tua dengan anak, atau kakak dengan adik, itu kan pasti tingkatannya berbeda. Maka di sini ada perlunya keakraban. Jadi selanjutnya adalah kontrol. Jadi pada faktor kontrol ini, kesepakatan tentang siapa yang akan mengontrol siapa ini perlu disepakati. Jadi jika ada 2 orang mempunyai pendapat yang berbeda, sebelum mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan siapa yang akan berbicara lebih banyak, ini adalah perlu dibicarakan atau perlu dikomunikasikan. Bila masing-masing ingin berkuasa, maka tidak akan terjalin hubungan interpersonal yang baik. Selanjutnya adalah respon yang tepat. Respon yang tepat ini apabila si A memberikan respon, maka respon yang B pun harus memberikan respon yang tepat. Misalnya dalam bergurau atau bercanda, jika si A mengeluarkan bercanda tapi menurut si B itu bukan bercanda tapi malah menyinggung, ini kan respon yang kurang tepat. Selanjutnya adalah nada emosional yang tepat. Nah, kita tahu keserasian suasana emosional ini sangat penting ketika komunikasi sedang berlangsung. Walaupun mungkin saja terjadi interaksi antara 2 orang dengan suasana emosional yang berbeda begitu. Jadi interaksi itu tidak akan stabil jika suasana emosionalnya berbeda. Apabila si A sedih tetapi ternyata si B ini mengajak bergurau begitu. Pada tahapan yang ketiga, yaitu adalah tahapan pemutusan hubungan. Nah, pemutusan hubungan ini biasanya terjadi karena konflik. Menurut Robert, itu dalam bukunya Conflict Among Humans, setidaknya ada 5 faktor konflik yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan. Di antaranya yang pertama adalah kompetisi, di mana salah satu pihak berusaha memperoleh dan menunjukkan kelebihan dalam bidang tertentu sehingga merendahkan orang lain gitu, merendahkan pihak yang lainnya. Yang kedua adalah dominasi. Dominasi ini di mana salah satu pihak berusaha mengendalikan pihak yang lain sehingga orang tersebut merasa hak-haknya dilanggar begitu. Yang ketiga adalah kegagalan. Apabila rencana yang telah disusun ternyata gagal, tetapi kedua belah pihak ini saling menyalahkan, ini karena siapa gagalnya dan ini karena siapa gagalnya, yang satu menyalahkan yang satu lagi menyalahkan. Artinya saling menyalahkan itu akan menjadi faktor penyebab konflik atau menjadi pada akhirnya pemutusan hubungan. Yang selanjutnya adalah provokasi. Provokasi ini salah satu pihak misalnya terus-menerus akan berbuat sesuatu yang ia ketahui kalau itu dilakukan akan menyinggung pihak yang lain begitu. Selanjutnya adalah perbedaan nilai. Perbedaan nilai ini kedua belah pihak tidak sepakat mengenai nilai-nilai yang mereka anut sehingga menyebabkan konflik dan berakhir menjadi pemutusan hubungan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Marfuul Azhari yang sudah memaparkan dan menjelaskan terkait materi keempat pada presentasi kali ini. Selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Fikri Haikal, kepadanya dipersilakan. Oke, saya mau menjelaskan tentang yang bagian
jenis-jenis hubungan interpersonal. Yang pertama itu ada hubungan berdasarkan jumlah yang terlibat. Nah, di dalam hubungan jumlah yang terlibat ini ada dua versi, maksudnya ada dua bagian. Yang pertama itu diad. Diad ini hubungan satu orang dengan orang lain, tapi tingkat keintimannya rendah gitu, walaupun dua orang, tapi ya biasa aja gitu, nggak kayak satu orang ke orang lain, tapi dia sebagai teman, mungkin ya bebas mau komunikasi segala macam. Nah, di hubungan ini karakter seseorang itu pasti beda gitu, mungkin ada maksud tertentu gitu. Saya contohkan ya sebagai sales lah gitu ya, sebagai sales gitu, dia kan untuk menawarkan sebuah produknya kan harus menampilkan sesuatu yang menarik ya. Dari situ dia membangkitkan komunikasi yang menarik juga. Mungkin dalam komunikasinya juga ini ya, komunikasi persuasi mungkin ya di pola komunikasinya. Cuma untuk hubungan interpersonalnya ya dia antara satu orang dengan orang yang lain itu. Kemudian yang kedua ada model triad. Di sini ini dia untuk mengambil keputusannya walaupun berdua gitu, bertiga ya. Untuk mengambil keputusan itu dia harus negosiasi segala macam gitu hubungan interpersonalnya. Yang kedua itu berdasarkan tujuan, hubungan interpersonal yang berdasarkan tujuan. Ada dua juga di sini. Yang pertama itu berdasarkan tugas dan sosial. Kalau yang pertama hubungan yang berdasarkan tugas itu seperti kita nih pelajar lah gitu yang mengerjakan sebuah tugas atau kelompok gitu. Otomatis kan kita ada komunikasi ya untuk sebuah maksud tertentu gitu. Tujuannya itu mengerjakan sebuah tugas gitu. Yang kedua sebagai relawan. Jadi sebagai relawan berdasarkan tujuannya sosial gitu. Ya contohnya itu baru relawan mungkin ya. Di situ. Yang ketiga itu ada hubungan berdasarkan jangka waktu. Nah, di dalam jangka waktu itu ada dua juga, ada jangka pendek, jangka panjang gitu. Mungkin yang sebentar gitu. Kalau jangka pendek itu sebentar, kita ketemu di jalan, say hello, ya udah gitu, gak ada lagi. Kalau yang jangka panjang ya bisa terus gitu. Komunikasinya terus dan membangkitkan emosi gitu, bisa ya lama-kelamaan kan kalau ngobrol bisa ada marahnya, ada bencinya segala macam kayak gitu. Itu yang jangka panjangnya gitu. Terima kasih kepada saudara Fikri Haikal yang sudah membahas materi keempat dan kelima. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini semua materi sudah dibahas dan sudah dipaparkan oleh kelompok kami. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan isi kolom komentar di bawah atau bisa langsung memberikan pertanyaan melalui Google Classroom pada mata kuliah Psikologi Komunikasi. Demikian presentasi pada kali ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kami dan menyimak presentasi kami. Dan kami dari kelompok 4 memohon maaf bila mana pada presentasi kali ini kami masih banyak kekurangan. Dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya selaku moderator mohon pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.